kayak gimana? Belum, Kak. Oke. Ya udah deh, kalau gitu kayak biasa aja ya. Kerjain soal quiz part lalu aja. Oke, gue izin share screen ya. Oke. Gue langsung mulai aja. Ini gue ambil dari quiz par gue. Oke, jadi yang ini bakalan bahas tentang bab 1 yang kemarin. Bab 1 tentang absorption cost sama inventory costing. Nah, jadi di sini kita ada Open Toys Company, dia tuh ada jual boneka seharga 25.000, terus normal capacity production-nya itu ada 35.000 units. Nah, jadi dia tuh produce-nya tapi cuma 30.000 units dan dia jualnya 28.000 units. Nah, dia dibilang kalau di sini tuh dia nggak ada finished good inventory. Dan ini ada beberapa info yang dikasih tahu biar kita bisa kerjain soalnya. Ada fixed selling administrative cost, ada manufacturing cost, material cost, labor cost, ya variable costing dan sebagainya. Nah, yang ditanya di sini adalah kita siapin income statement gunain absorption sama variable costing. Nah, langsung di sini aja. Jadi karena kalian nih online, jadi kayak gampang gitu, kalian gak harus ngafalin susunannya ini kayak gimana gitu. Langsung kopas aja sih. Kalau gue dulu kayak buat formatnya sendiri di Excel, terus kalian tinggal masukin angka aja waktu ujian. Nah, di sini kan dibilang nih, kalau dia tuh jual harga mainannya itu sebesar 25.000. Nah, terus dia juga bilang kalau misalnya yang dia jual tuh cuma 28.000 walaupun dia produksi 30.000 kan. Nah, kalau kalian tahu revenue kan berarti cuman berapa sih yang kita jual, berapa uang kita dapat gitu kan. Nah, berarti ya udah berarti tinggal aja kali 25.000 ini dikali sama 28.000 ini. Nah, nanti bakalan dapat hasilnya ya 700.000. Sorry. Ya, kayak gampang lah ya. Nah, next, ini kita untuk dapetin absorption cost tuh perlu diingat kalau misal absorption cost itu dia ngambil variable cost sama ada allocated fixed manufacturing cost gitu. Jadi perbedaan dia sama variable costing itu aja sih. Jadi kalau variable costing tuh dia emang pure untuk COGS dan sebagainya itu dengan pakai variable aja. Kalau misalnya absorption cost dia tuh gunain fixnya juga. Gitu. Dan kalau misalnya absorption cost karena dia gunain fix untuk COGS-nya nanti bakalan ada adjustment nih untuk PVV-nya. Kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kan ada dibilang nih, kalau misalnya dia tuh no beginning finished good inventory kan. Berarti di sini beginning inventory-nya bakalan 0. Ya. Nah, terus ada juga dia kasih tahu nih, direct material cost tuh per unit 2.000. Nih. Nah, terus ini harus dikaliin sama yang mana? Nah, ini tuh harus dikaliin sama yang nih, produce-nya 30.000. Jadi semua yang COGS tuh harus dikaliin sama yang kita produksi. Gitu. Jangan yang capacity ataupun yang kita jual. Yang kita jual tuh cuma digunakan untuk yang revenue doang. Sisanya kita pakai yang produksi ini. Nah, ini sebenarnya gue ada masukin di sini sih Excel biar gampang. Semua data-datanya. Ya. Oh ya, sebelum itu kayaknya kita harus cari dulu kan, kayak inventoriable cost-nya tuh apa aja sebelum kita isi biar ini lebih gampang. Nah, jadi tuh tadi kan ini udah ada tersedia informasi-informasi di sini kan. Ya udah berarti karena assumption cost itu dia ada masukin fix dan juga variable. Ya udah kita masukin aja nih dari yang data-data yang di soal. Nah, variable itu kan termasuk dari direct material, direct labor, ada juga MOH kan. Itu semua kita masukin ke sini. Nah, di sini kita ketahuin kalau misalnya DM cost-nya itu adalah 2.000. Yaudah, kita masukin di sini 2.000. Nah, di sini juga ada DL cost, itu sebesar 6.000. Sama di sini ada variable manufacturing cost. Ya, ini belum tahu ya. Nah, ini 4.000. Oke. Nah,
Nah, ini dapat dari mana sih? Kenapa bisa 5.000? Karena kan yang biasanya kalau fixed manufacturing cost dia bakalan gede-gede kayak ini kan, karena dia keseluruhan bukan per unit. Nah, ini tuh kita bakalan bagi nih. Nih, kita bakalan bagi sama kapasitinya. Jadi kalian harus ingat ini kalau misalnya mau dibagi itu jangan sama yang kalian produksi, tapi harus sama yang kapasitinya. Nah, di sini kan karena udah ketahuin fixed manufacturing cost-nya itu 175 juta. Nah, kita harus bagi sama kapasitinya dia. Nah, berarti fixed manufacturing cost per unitnya itu bakalan 5.000 doang. Nah, ini udah deh, tinggal dijumlahin aja. Nah, ini udah dapat ya untuk absorption. Nah, kalau variable itu dia lebih mudah, karena dia sebenarnya hampir sama kayak absorption, coba beda dia nggak ada yang fix ini aja. Kayak gitu. Jadi kita bisa langsung, ya, mana ini hitam aja. Ya, jadi bisa dilihat kan perbedaannya itu cuma 5.000, karena emang dia nggak ada fix ini nih. Oke, terus kita masukin ke sini. Nah, jadi beginning inventory kan 0. Nah, direct material kan kita tahu nih, berapa? 2.000 kan? Nah, 2.000-nya itu kita harus kaliin sama yang kita produksi. Kayak gitu. Begitu juga dengan direct labor, variable manufacturing, sama allocated mixed manufacture. Nah, mungkin kalian bisa cek nih, ini benar atau enggak. Ya kan? Jadi DM cost-nya dikali sama produce-nya 30.000. Gitu. Begitu juga dengan yang ini. Ya, begitu seterusnya. Ini masih gampang sih kalau di bagian 1. Oke. Nah, sekarang cogas. Cogas itu kan cost of good available for sale kan. Itu berapa? Ini kita jumlahin dulu aja cogas-cogas ini. Cogas ini. Yang tadi udah kita hitung. Ya, jadi deh ini ada 150 juta. Nah, terus kita bakalan, kalau kalian tahu rumus cogas kan pasti inventory ditambahin sama DM, DL, MOH, terus bakalan dikurangin sama ending inventory kan. Nah, di sini kan jangan sampai lupa ya. Karena di sini di soal dia juga bilang nih, kalau misalnya dia ada ending inventory sebesar 2.000. Kayak gitu. Jadi kita masukin juga di sini ending inventory-nya. Oke. Nah, yang perlu kalian ingat, itu ngambilnya dari mana ending inventory-nya? Cost-nya tuh ambil dari yang tadi kita udah hitung nih. Jadi jangan sampai kelupaan yang ininya ya. Jangan sampai kalian cuma ambil yang variable doang atau yang fixnya doang. Harus ambil yang ini. Kayak gitu. Nah, next yang tadi perbedaannya juga sama variable costing. Kalau dia absorption costing itu dia ada adjustment for PVV. Kenapa? Nah, karena ada perbedaan nih antara yang kita produksi tadi, yang kita produksi kan ini 30.000 kan. Nah, sedangkan kapasiti kita tuh 35.000. Berarti ada kayak kesenjangan di situ. Nah, itu tuh yang harus kita ukur di sini nih. Harus kita hitungin juga. Nih. Oke. Nah, jadi Oke, jadi ada 35.000 dikurang sama 30.000 dikali sama yang fixnya aja. Ingat ya, karena PVV itu cuman ada di absorption cost. Kenapa? Karena dia gunain fixed cost juga. Nah, makanya dikaliinnya tuh harus yang fixnya doang. Jangan yang inventoriable costingnya. Oke. Sorry. Oops. Nah, sekarang kita hitung COGS-nya berapa. Ya udah nih tinggal di summary, dijumlahin aja semuanya dari yang ini, dan yang ini. Nanti dapat ya hasilnya. Ya, 501 juta. Nah, terus gue lupa bilangin kalau absorption costing itu namanya gross margin. Kalau misalnya variable costing itu namanya contribution margin. Kenapa? Karena misal kalau di variable costing itu dia cuman mengalokasikan yang variabelnya aja, makanya namanya variable contribution margin kayak gitu. Nah, kalau gross margin kan kayak biasa kan, kayak kita udah memperhitungkan nih variabelnya berapa, fixnya berapa, jadi biar lebih relevan itu bisa namanya gross margin. Udah, terus ini dikurangin deh dari revenue, dikurangin COGS, nanti bakalan jadi gross margin. Udah 199 juta. Nah, dari sini kalian jangan berhenti dulu karena kita harus cari operating income-nya kan. Kalian harus masukin juga nih yang cost-cost di luar manufacturing-nya. Di sini kan ada dibilang ada fixed selling and administrative cost-nya, terus juga ada variable selling cost-nya kayak gitu. Ini sebenarnya nggak pakem kayak gini sih, jadi sesuai sama soalnya nanti ya, dan kalian harus teliti ini termasuk manufacturing atau bukan.
gitu. Nah di sini kan dibilang kalau fixed selling administratifnya itu kan 40 juta. Ya nanti kita tinggal masukin di sini 40 juta. Sama yang ini nih. Dia bilang kalau variable selling cost per unitnya 2.000. Nah ini kan per unit kan. Berarti kalian harus kalian lagi nih sama unitnya. Nah ini yang kalian kaliin itu jangan sampai salah juga. Karena ini ada kata kunci yang selling. Berarti kalian tuh cuman kali sama produk yang kalian jual. Kayak gitu. Ya, mari gue hitam. Hilang. Ini nih. Ya gini, jadi kan 40 juta nih. Nah 56 ribunya ini dari yang 2.000 tadi dikali sama yang sold, yang kalian udah jual. Kayak gitu. Jangan yang produksi atau yang capacity. Oke. Dah, sisanya operating income tinggal dikurangin aja. Udah deh, dapat 103.000. Nah ini option costing ya. Ya, masih gampang. Next variable costing ini sebenarnya mirip-mirip aja kayak yang absorption, cuma bedanya yang tadi gue bilang kalau dia tuh pengurangan fixnya itu setelah contribution margin. Jadi sebelum-sebelumnya itu dia variable semua kayak gitu. Nah jadi makanya kalau kalian lihat di sini revenue pasti sama karena kan harga jual sama yang dijual produk yang unit yang dijual kan sama kan. Nah ini juga sama sebenarnya semuanya. Cuman bedanya di sini dia nggak ada fixnya doang, jadi lebih gampang sih. Dan di sini juga nggak ada PVV, jadi tinggal dikurang-kurangin aja semuanya, cost-costnya. Ya. Nah hasilnya nanti di sini kan 336.000 nih. Nah di sini bedanya kalau misalnya tadi variable selling expense kita di setelah gross margin, kalau di sini tuh dia tetap dimasukin duluan sebelum dapat contribution margin. Jadi semua yang variable tuh dimasukin ke sini, mau dia manufacturing atau non manufacturing, kayak gitu. Nah nanti hasilnya nanti tinggal dikurangin aja. Dapat deh 308 juta. Gitu. Nah, terus ini baru deh kita masukin fix-fixnya. Nah, bedain tadi kan kalau kita fix ini kan kayak dialokasiin sesuai yang kita produksi aja kan. Kalau ini kita semuanya kita masukin. Ya, nih. Fixed manufacturing cost 175 juta, yaitu yang kita masukin kayak gitu. Fixed selling expense-nya juga 40 juta, itu yang kita masukin. Jadi kalau variable costing memang lebih gampang sih. Jadi tinggal masukin angka-angkanya aja. Selesai deh operating income-nya, tinggal dikurangin aja dari contribution margin, dikurang fixed manufacturing, dikurang fixed selling administrative. Oke. Nah, udah sih nomor 1 itu doang. Nah, ini biasanya lebih gampang sih. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Kak, gue boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Pas itu dosen gue bilang kalau di bikin income statement ini, di rumus COGS-nya tuh boleh nggak nulis kayak beginning inventory, direct materials, direct labor-nya, terus rumusnya dikasih langsung pakai product cost-nya kaliin unit sold. Itu boleh nggak sih, Kak? Sebenarnya tuh boleh-boleh aja. Nah, cuman tuh selama gue kuliah tuh kalau misal accounting ya, kayak mau PA, mau AB, AM kayak gitu, semuanya tuh kalau bisa harus lengkap gitu loh runtut. Nah, itu yang sebenarnya gue kesal juga sih sama kayak AM, AB itu karena mereka tuh ada formatnya kan. Kalau dulu tuh offline kayak lo harus hafalin nih, misalnya abis revenue tuh COGS gitu kan. Apa duluan nih? Oh ya ini inventory, terus DM, DL. Terus kalau misalnya lo salah, misalnya di sini kan gross margin nih. Lo tulis ini contribution margin, jadi lo salah gitu loh. Nah, misalnya gue tuh menyarankan kalian tulis lengkap gitu. Nah, tapi kalau misalnya dosen lo bilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa sih kayaknya. Karena kan dia nilai kan. Kayak gitu. Tapi gue nyaranin untuk ini sih nulis benar-benar lengkap gitu. Hasilnya sama kan, Kak? Tetap. Ya, pasti tetap sama kok. Karena kan yang kita cuma hitung yang sold-nya doang kan. Bakalan sama. Karena kan ini semua cost-nya dia tinggal dikali sama yang sold-nya kan. Bakalan sama sih. Cuma ini kita dibedain aja. Kalau ini DM, ini DL kayak gitu. Oke, ngerti nggak? Oke, thank you, Kak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau misalnya gue kecepatan bilang aja ya. Gue emang ngomongnya agak cepet gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya gue lanjut ya. Oke, ini lanjut nih ke problem 2 nih tentang CVP analysis. Oke, jadi Dwin Restoran itu adalah restoran dimsum di Indonesia yang established di tahun 1945. Nah, dia tuh karena high demand, jadi setiap ada sales mix-nya nih. Setiap penjualan satu akau, dia tuh bakalan siomay dia bakalan kejual 3 kayak gitu.
Jadi 1 hakau sama dengan 3 siomay. Oke. Ini kita harus ingat. Nah, terus ini ada nih, dia ada kasih keterangan tentang harganya, variable cost sama fixed cost-nya. Nah, karena CVP itu bakalan banyak banget ngomongin tentang contribution margin. Pokoknya kalian harus ingat contribution margin. Itu tuh yang pasti harus ada, itu ada selling price sama variable costing. Karena kalau nggak ada kedua ini, kita nggak bisa nyari nih contribution margin itu berapa, kayak gitu. Nah, terus jangan lupa juga nih perlu fixed cost-nya juga. Gitu. Nah, terus ini ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, berapa sih hakau dan siomay yang harus dijual biar Win tuh dapat break even? Break even tuh kan titik impas. Maksudnya apa yang kita keluarin, cost kita itu sama dengan revenue yang kita dapat, kayak gitu istilahnya. Jadi nggak rugi dan nggak juga untung, kayak gitu. Nah, makanya si Win itu nanya kan, gimana ya biar bisa dia tuh dapat break even gitu dengan sales mix yang segitu, dengan harganya segini dan variable costing segini dan fixed cost yang segini, kayak gitu. Nah, terus dia nanya juga break even revenue itu berapa sih? Nah, karena ini udah masuk break even, mana ya? Tadi kayaknya gue ada. Oke. Nah, ini ada beberapa rumus yang sebenarnya kalian harus hafalin. Sebenarnya nggak harus hafalin sih, kalian bisa ngeliat aja. Cuman kalian biar mempercepat waktu, kalau bisa dihafalin karena ini gampang banget sih. Contribution margin tuh sama kayak tadi kan, yang gue udah jelasin di sebelumnya. Itu tuh total revenue dikurangin aja sama variable cost. Itu langsung dapet nih contribution margin. Makanya tadi yang gue bilang, ini informasi yang tentang selling price sama variable cost-nya itu penting banget kan. Nah, kalau misalnya per unit gimana? Itu sebenarnya tinggal dibagi aja per unitnya berapa. Atau bisa juga kalian ketemu, ya di soal dikasih tahu price-nya itu berapa, price per unitnya. Terus dikasih tahu juga nih variable cost per unitnya itu berapa. Kayak gini, ini kan per unit kan. Oh, berarti CM-nya berarti 3,4 dikurang 2,6 kayak gitu. Berarti kan 0,8 gitu kan. Itu CM per unit namanya. Nah, terus CM percentage itu apa? Ya, itu sama aja kayak CM yang tadi kita udah hitung nih yang di atas. Tinggal dibagi aja sama revenue-nya. Jadi, kalau misalnya di rumusnya itu kayak revenue dikurang variable cost dibagi lagi sama revenue. Kayak gitu. Nah, ini juga paling sering tanya juga margin of safety. Itu tuh caranya budgeted revenue atau bisa juga actual, tapi biasanya actual tuh jarang dikasih tahu kan. Jadi biasanya pakai budgeted dikurangin sama break even revenue-nya. Kayak gitu. Break even revenue-nya itu nanti yang kita harus nyari juga di sini. Nih, break even point ya yang tadi. Fixed cost dibagi aja sama CM-nya. Nah, makanya ini kenapa nih harus ada nih. Kalau nggak ada 3 ini kita nggak bisa nyari break even point-nya itu berapa. Nah, jadi nanti ini kan harus ingat nih, fixed cost dibagi sama CM per unit ya. Nah, terus gimana kalau misalnya mau cari revenue-nya? Ini gampang banget, karena kita udah dapat break even point-nya, itu tinggal dikali aja nih sama price-nya. Kayak gitu, ini kan price-nya udah ada nih. Ya, tinggal dikali aja, nanti bakal dapat break even revenue-nya. Atau misalnya kalian nggak bisa nih nyari break even point BEP yang quantity-nya, BEP unitnya. Tapi kalian disuruh cari BEP revenue. Nah, kalian bisa cari pakai rumus ini. Bisa langsung fixed cost dibagi sama contribution margin percentage. Nah, contribution margin percentage itu kan tadi yang gue bilang di atas. Nih, contribution margin dibagi sama revenues. Kayak gitu. Karena gue pernah dapat sih soal yang dia nggak dikasih tahu nih variable cost-nya berapa, tapi tetap bisa, dikasih tahu, cuman tuh agak ribet aja kalau misalnya hitung satu-satu kayak gitu. Kayak angkanya jelek gitu, lebih enak langsung kayak gini. Jadi pintar-pintarnya kan aja sih milih rumus yang mana, kayak gitu. Nah, terus ada juga operating income. Nah, itu gimana sih caranya biar ini biasanya misalnya perusahaan mau target operating income-nya segini-segini. Gimana ya biar bisa dia capai segitu? Nah, dia tuh harus produksi barang atau unit sebanyak ini kayak gitu. Ini rumusnya. Jadi fixed cost ditambah sama operating income kita dibagi nih sama contribution margin per unitnya. Kayak gitu. Udah deh. Itu aja sih yang penting dan kalian harus ingat. Jadi ya tentang CVP analysis tuh tentang BP gitu doang sih. Jadi harusnya bisa. Oke, langsung aja ya ke soal. Nah, ini tadi gue udah masukin nih ke dalam Excel biar lebih gampang ininya, hitungnya. Ya, hakau dia punya selling price 3,4, variable cost-nya 2,6, terus juga siomay punya selling price-nya 1,6, variable cost-nya 1,3, dan si Win restorannya punya fixed cost 34.000. Nah, tadi yang gue bilang, ini ada sales mix-nya kan. Dia tuh setiap pembelian satu hakau, atau satu hakau yang terjual tuh sama dengan 3 siomay terjual. Nah, gue tulis aja nih hakau sold-nya 1, siomay sold-nya tuh sama dengan 3.
Nah, ini biar mempergampang aja sih. Jadi kayak gue nanti tinggal kali-kali di Excel aja gitu. Dah, ini pertama karena tadi kita mau cari BP unit sama BP revenue, kita harus tentuin dulu kan CM-nya yang tadi gue bilang. CM tuh pasti selalu harus dicari gitu. Nah, SP-nya kan udah ada nih di sini. Yaudah, kalian tinggal masukin aja gitu. Ini, oke, sorry. Oke, ini kan dikali sama berapa nih hakolnya? Oh, 1, oke. Jadi tetap sama kan 3,4. Begitu juga dengan yang VC-nya. VC-nya sama dengan 2,6. Berarti CM-nya berarti tinggal dikurangin aja kan. Jadinya 0,8 gitu. Nah, kalau siomay sama juga kayak yang hakau, cuma bedanya dia tuh sekarang kita harus ngitung 3 gitu. Jadi selling price nanti dikali sama yang ini, sama quantity dia tuh berapa kayak gitu. Nah, selling price dia kan 1,6. Berarti dikali 3 hasilnya adalah 4,8 gitu. Begitu juga dengan variable costingnya juga harus dikali sama kuantitasnya dia. Ya, 1,3 dikali 3, 3,9. Dikurangin di ECM-nya berarti pengurangannya adalah 0,9. Nah, kalau total bundle itu sebenarnya tinggal penjumlahan aja sih. Nah, penjumlahan aja. Jadi 3,4 ditambah 4,8 itu berarti kan 8,2 gitu kan. Ya, begitu seterusnya. Jadi cuma penjumlahan aja. Tapi di soal ini yang kita pakai, angka yang selalu kita pakai itu adalah total bundle ini. Kenapa? Karena emang dari awal tuh dia udah kasih clue kan. Kayak ini tuh soal bundle gitu loh. Yang tadi dia bilang nih, hakau, siapa pembelian hakau pasti ada siomay gitu. Jadi itu nih seakan-akan bundle kayak gitu. Oke, terus sekarang kita langsung cari aja BP unitnya tuh berapa sih? Nah, BP unit tuh tadi kan yang udah gue bilang juga nih. BP unit itu adalah fixed cost dibagi sama CM per unit. Nih, fixed cost-nya kan udah tahu nih berapa. Fixed cost-nya tuh yang di atas 34 kan. Nah, dibagi CM bundle. Nah, CM tadi kita udah hitung nih. Yang bundle berarti yang 1,7 kan. Ya udah tinggal dibagi aja. Nanti dapet deh. Ya, hasilnya 20.000. Nah, tapi nggak berhenti sampai sini aja, karena kan dia tanya nih, berapa sih hako sama siomay yang harus dibuat kan? Harus terjual gitu. Nah, ini kan masih bandelnya doang. Kita harus ingat kalau misalnya bandel tuh terdiri dari 1 hakau dan 3 siomay. Nah, makanya di sini kita harus hitung juga jumlah dia tuh berapa. Nah, kalau hakau dia berarti ya udah tetap 20.000 karena kan tadi kan yang ini 1 hakau kan. Nah, kalau siomay dia harus dikali 3. Nih, kayak gitu. Jadi jangan sampai kelupaan sampai sini aja. Kalian harus hitung juga nih hakau sama siomay itu berapa sih yang harus dibuat gitu. Oke, nah BP revenue itu sama aja kayak ini, cuman yang tadi gue bilang dikali sama selling price-nya dia. Nah, ini yang kalian harus ingat, selling price-nya jangan yang hakau satu-satuan ini. Kenapa? Karena kan kita nilai dari ini nih, dari yang udah bundle. Berarti kan harus kalinya sama yang udah bundle juga. Kayak gitu. Ya kan? Berarti 20.000 dikali sama 8,2. Nah, jadi dari 164. Dah, ini udah selesai 01. Gampang banget kan? Nah, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Oke, nggak ada ya. Kayak udah pada ngerti semua. Oke, kita lanjut aja ke yang nomor 2. Ini ada kayak kasih situasi lagi gitu sih, kayak kondisi baru. Nah, dia tuh bilang kalau dia tuh ada target operating income nih sekarang, $136.000. Dia nanya gimana sih caranya biar bisa dapet operating income sebanyak ini. Berapa yang harus dijual nih hako sama siomaynya, dia bilang. Terus berapa sih margin of safety-nya gitu. Terus dia bilang juga kalau kita nih ada tax rate sebesar 20%. Nah, biar gampang kalian tulis aja semua info-info baru itu di sini kayak biar kalian nggak lupa gitu loh. Oke, misalnya target operating income-nya $136.000 kan. Nah, terus tax rate-nya 20%. Nah, gimana sih cara carinya? Ini sebenarnya sama aja kayak nomor 1, cuma bedanya kita ada tambah-tambahan ini. Ya, rumusnya sama aja nih kayak yang tadi. Tetap FC dibagi CM bundle. Cuma bedanya karena dia ada targeted OI, kalian harus tambahin juga nih di FC-nya. Jadi FC ditambah targeted OI baru dibagi sama CM bundle-nya. Kalian jangan lupa juga kalau misalnya ada tax rate, berarti targeted OI-nya itu ini kan harus dihitungin juga nih tax-nya kayak gitu. Karena yang diketahuin di sini kan net income-nya. Ya kan? 136.000. Kan kalian tuh harus hitung berarti berapa sih OI-nya kayak gitu.
dengan adanya tax rate. Yaudah, tinggal masukin aja. Ya, ini gue lupa hapus. Berarti kan tadi fixed cost-nya ada 34.000 yang ini. Udah ditambah sama yang 136.000 ini dibagi sama 1 dikurang 20%. Yang ini, tax rate. Ya. Ini sebenarnya kalau kalian nggak apa pun bisa logika sendiri gitu sih sebenarnya. Ya biar nggak pusing aja. Jadi intinya tetap rumus utama itu tetap yang ini gitu. Udah deh dibagi sama CM bundle-nya. CM bundle-nya sama kayak tadi yang ini 1,7. Yang bundle, oke. Udah deh nanti udah dihitung hasilnya itu 120.000. Nah, di sini kan jangan lupa juga ini kalian harus buat juga nih. Berarti HKO-nya berapa sih? Berarti siomay berapa sih? Kayak gitu. Berarti kalau siomay tinggal dikali sama 3. Nah, berarti HKO 120.000 yang harus dijual, siomaynya harus 360.000 yang dijual. Nah, sekarang revenue-nya. Nah, revenue itu ini sih sama kayak yang tadi. Ini gue salah, harusnya 120.000. Ya, berarti revenue tinggal ini dikali sama yang SP bundle-nya. Yang di atas tadi, yang ini. Ya, ini nggak akan berubah-berubah sih. Kayak gitu. Nanti hasilnya sama dengan 984. Ya. Oke. Nah, ini kan sama nih kayak yang tadi. Sekarang yang bedanya itu ada, kita harus hitung MOS-nya juga. Gimana cara carinya? Ini yang tadi gue bilang ada harus cari targeted revenue dikurang sama BEP revenue, baru ketemu deh MOS-nya itu berapa. Targeted revenue itu yang mana sih? Targeted revenue itu adalah revenue yang tadi kita udah ini. Yang ini nih, sorry. Ini yang tadi kita barusan cari. 984.000 ini. Nah, BEP revenue-nya yang tadi, yang di atas. Yang ini 164.000. Jadi ini kayak berkesinambungan gitu sih. Gitu. Udah deh. Jadi 820.000. Oke. Next. Yang nomor 3 sama 4 itu tuh sekarang udah what if analysis. Jadi ada kayak dikasih satu kondisi gitulah tambahan. Nah, itu dia bilang kalau misalnya si Win itu dia lagi mengkonsiderasi pakai automatic cookingnya tuh otomatis gitu. Nah, mesin ini katanya harus, berarti kan dia beli mesin kan. Nah, itu menambah fixed cost dia sebanyak 83.500 kayak gitu. Nah, tapi keuntungannya adalah variable cost-nya dia tuh jadi turun 10%. Nah, kalau misalnya kayak gini, berapa ya HKO sama siomay yang harus dijual kayak gitu. Oke, sebenarnya sama-sama aja sih sama yang kayak tadi, cuma beda-beda kasusnya aja. Nah, ini kalian masukin lagi. Oke, additional fixed cost-nya berarti 83.500. Ya kan yang ini. Terus VC-nya, variable cost yang turunnya itu sebesar 10%. Nah, ini biar gampang buat lagi aja, biar nggak usah scroll-scroll ke atas. Kayak gitu. Oke, nah bedanya kan di sini ada variable cost-nya itu kan kurang kan 10%. Nah, berarti di sini nanti tuh kita harus kurangin juga sebesar 10%. Kayak gitu. Berarti nggak akan sebesar yang tadi. Yang tadi kan 2,6, 3,9, 6,5 kan. Karena adanya penambahan mesin, variable cost kita tuh jadinya turun. Gitu. Nah, tapi selling price kita tetap sama nih. Tetap sama. Tetap sama yang kayak tadi, berarti tinggal dikopas aja kan. Nih. 3,4, 4,8, 8,2. Ya, di sini. Nah, variable cost-nya berarti nih. Tadi kan 2,6. 2,6 berarti dikali sama 90%. Kenapa 90%? Karena kan kita berkurang kan. Berarti di 1 dikurang 10%. Dikali deh sama variable cost aslinya itu dia berapa. Nah, variable cost asli dia awal itu kan 2,6 kan. Nih, 2,6 kan. Ya udah, berarti kalau kurang tinggal dikali sama 50%. Kalau misalnya decrease 20%, berarti dikali sama 80%. Kayak gitu. Sama juga kayak siomay, tapi jangan lupa kalau misalnya siomay harus dikali sama 3. Jangan kali 1 doang, kayak gitu. Dan sisanya sama. CM berarti tinggal dikurangin aja nih. Nah, total bundle-nya pun juga tinggal dijumlahin aja. Oke, nah langsung lanjut lagi ke BP unitnya itu berapa kan. Nah, BP unitnya itu sama lagi rumusnya yang kayak tadi, cuma sekarang ditambahin sama additional fixed cost.
yang ini karena penambahan mesin. Nah, itu harus dijumlahin nih di dalam rumus yang ini. Jadi bukan FC-nya bukan yang 34.000 aja yang di atas, tapi kita harus tambahin sama ini. Nah, udah kan, terus dibaginya jangan sama CM yang sebelumnya yang ini, tapi harus sama yang baru nih. Tuh, udah lebih tinggi kan? Kenapa? Karena variable cost-nya lebih rendah, kayak gitu sih. Oke, jadinya dapat unit yang harus dijualnya itu 50.000 bundle. Berarti kalau hakau sama siomay berapa nih yang dijual? Ya, 50.000 sama 150.000. Gitu. Revenue sama lagi yang kayak tadi. Quantity yang bundle dikali sama selling price yang bundle. Jadi deh, 50.000 kali 8,2. Hasilnya $110.000. Oke. Next, ini soal terakhir di sesi yang ini. Jadi dia ada bilang nih, oh dia tuh ada konsiderasi juga mau buat restoran baru, cabang restoran gitu. Nah, dengan adanya penambahan cabang, itu bakal meningkatkan fixed cost dia sebesar $54.000. Nah, tapi dia ini karena bertambah kan cabangnya, berubah juga nih sales mix-nya. Jadi yang tadinya 1 hakau sama dengan 3 siomay, sekarang 1 hakau sama dengan 1 siomay. Nah, kalau kayak gini sebenarnya lebih gampang sih. Jadi kayak ya udah kayak biasa aja gitu. Nah, ya udah dia nanya kan, berarti break even-nya tuh berapa sih? Sama break even revenue berapa sih? Nah, ini kita buat aja sales mix yang baru. Jadi jangan yang gunain yang atas lagi. Sekarang sama nih, hakau sold 1 sama dengan siomay sold-nya 1 juga. Jangan lupa ditambahin additional fixed cost-nya sebesar 54.000. Oke, sekarang kita buat yang baru lagi. Kenapa? Karena udah berubah sales mix-nya kan. Tadi kan 3 siomay, sekarang 1 siomay. Biar mempermudah sih. Nah, terus kalian jangan sampai salah ya yang ininya, masukin variable cost-nya. Jadi ini tuh nggak berkesinambungan gitu soalnya. Kecuali emang di state ini nyambung. Tapi biasanya nggak nyambung sih. Nah, jadi yang kalian harus gunain selling price sama variable cost-nya itu adalah data yang paling awal. Ups. Ya, yang ini. 3,4, 2,6, sama 1,6, 1,3. Gitu. Mana? Ini. Oke, nanti jadi di hasilnya 0,8, 0,3. Sama totalnya, bundle-nya berarti CM-nya 1,1. Nah, ini sama lagi kalau unit berarti tinggal semua variable cost ditambahin 34.000 ditambah 54.000 dibagi sama CM bundle yang ini kan, CM yang baru. Nanti dapat 80.000. Nah, hakau sama siomay-nya berapa? Karena sales mix-nya udah berubah, berarti jumlahnya sama. Gitu, 80.000 hakau dan 80.000 siomay. Berapa sih BP revenue-nya? Nih, karena tadi kan ini siomay-nya 3 kan. Ini kalian harus perhatiin karena ini 1, jadinya SP-nya tuh berubah, nggak 8 lagi. Nggak 8,2 lagi. Sekarang udah berubah jadi 5. Harus titik sih di bagian sini. Udah deh. Berarti nanti BP revenue-nya $400.000. Oke, udah untuk bagian yang CVP analysis ini. Ada yang mau nanya? Gue jadi minum bentar ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, gue lanjut lagi ya. Ini sebenarnya agak panjang, jadi kayaknya gue loncat dulu aja kali ya, biar ke yang lain selesai dulu, baru yang ini. Oke, ke soal nomor 4 dulu. Nah, ini cash budget. Cash budget ini lebih mudah dibanding master budget, karena nggak pusing. Cash budget tuh intinya ada 3 yang biasa ditanya. Cash collection yang pasti, cash disbursement, sama cash budget. Cash collection berarti dari namanya aja collection kan, berarti berapa sih duit yang kita dapat nih di periode tersebut gitu. Kalau disbursement berarti berapa sih pengeluaran kita sama periode itu. Nah, cash budget tuh penjumlahan semuanya. Jadi nanti digabung lagi collectionnya berapa, beginningnya berapa, pengeluaran dia berapa, sampai hasilnya, sampai akhirnya dia tahu nih, oh ternyata dia harus dia membutuhkan duit sebanyak apa sih biar bisa lunasin semua pengeluaran dia kayak gitu. Tapi tetap mempertahankan minimum cash balance gitu. Oke, langsung lanjut aja ke soalnya. Nih, jadi kita diminta untuk prepare December cash budget for Alicia Corporation.
Nah, dia itu adalah distributor sport equipment. Ini ada beberapa informasi yang nantinya kita akan butuhin ya, dari cash balance-nya berapa, terus ada cash sales-nya berapa, ada sales on account, dan lain-lain. Nah, langsung ke pertanyaannya. Kita disuruh prepare schedule of expected cash collection from sales for December. Terus juga schedule of expected cash disbursement for December, sama yang terakhir cash budget for December. Yang kalian harus hati-hati di sini, itu tuh bulannya. Di sini kan Desember gitu kan. Berarti kalian gak usah cari yang bulan November, gak usah cari yang bulan Oktober, kayak gitu. Kalian fokus aja di bulan Desember. Kecuali emang kalian disuruh untuk cari itu. Kayak gitu. Karena waktunya singkat kan, takut kalian gak keburu waktunya. Jadi biasanya kalian baca dulu soalnya, kayak gitu. Oke. Karena ini, mana nih? Nah, pertama kan kita disuruh cash collection kan. Berarti cash collection itu kan berarti berapa sih duit yang kita terima? Duit yang kita terima tuh ada dari dua sumber. Bisa dari penjualan secara kas, bisa juga pendapatan yang kita terima dari piutang. Jadi ada customer yang bayar ke kita gitu. Nah, di sini dia bilang nih actual sales dia dari untuk bulan Oktober, November, sama expected sales bulan Desember. Nah, terus dia juga ada keterangan di bawahnya, sales on account are collected over a 3 months period as follows. Jadi 20% bakalan diterima di bulan terjadinya penjualan tersebut, 60% bakalan diterima di bulan setelah penjualan, 18% akan diterima setelah 2 bulan setelah bulan penjualan itu. Jadi kalau misalnya nih Oktober dia jual 400.000 gitu kan. Yang uang yang didapat di bulan Oktober itu cuma sebesar 20% doang. Nah, sedangkan di bulan November nanti kita bakalan dapat 60% dari penjualan yang kita uang dari penjualan di bulan Oktober. Nah, terus yang 18% ini 18% penjualan dari Oktober kita bakalan terima di bulan Desember. Kayak gitu. Nah, karena ini Desember dan dia bilang ini ada 3 months period. Nah, oke, berarti kita harus memasukkan Oktober, November, dan juga Desember. Kayak gitu. Di sini. Nah, sekarang kita mulai dari cash sales-nya. Di sini kan gampang nih. Dia ada bilang cash sales-nya itu adalah 83.000. Ini pasti nggak ada syarat. Kenapa? Karena cash sales kan. Berarti penjualan yang kita bulan itu langsung dibayar nih sama customer. Nah, dibilang kalau sales-nya itu adalah 83.000. Nah, di sini berarti kita bisa langsung masukin aja 83.000. Nah, oke. Nah, sisanya itu adalah pendapatan dari piutang kita. Kita mulai dulu dari Oktober. Kalau yang dari Oktober, itu kan dia ada penjualan sebesar 400.000. Nah, tapi yang bisa kita akui di bulan Desember itu bukan sebesar 400.000. Seperti yang gue tadi bilang. Tapi sebesar 18%-nya aja. Kenapa? Karena Desember kan udah 2 bulan setelah Oktober kan. Berarti dia cuma bisa akuin 18% dari 400.000 ini. Nah, di sini berarti 400.000 dikali sama 18%. Nanti dapat deh 72.000. Oke, next. Di November juga ada penjualan nih. Nah, tapi yang bisa diakui sama Desember itu bukan 525.000 ini, tapi 60%-nya doang. Gitu. Karena Desember kan sebulan setelah November gitu. Berarti yang di sini kita bisa tulis $525.000 dikali sama 60%. Nanti jadinya 315.000. Nah, yang terakhir 600.000 kan kita udah dapat nih di bulan Desember, tapi kita nggak boleh akuin 600.000, tapi kita akuinnya 20%-nya aja. Berarti di sini adalah 600.000 dikali sama 20%. Dah, dapat deh 120.000. Berarti cash collected-nya adalah kita tinggal sama aja semuanya. Jadinya mana nih? Nggak ada, oke. Nah, berarti totalnya 550.000. Ini total uang yang diekspektasikan bakalan kita dapat di bulan Desember. Next, kita nyari cash disbursement. Nah, berarti poin nomor 2 ini, yang B ini udah selesai ya, karena kita udah kita masukin nih ke dalam cash collection. Nah, kita move on ke yang lain.
Nah, jadi di poin C dibilang kalau kita tuh ada purchase inventory sebesar 280.000 di bulan Desember. Dia ada bilang will ya, berarti akan membeli sebuah inventory dengan total 280.000. Nah, tapi dia bilang lagi kalau misalnya kita cuma bakalan bayar 30% aja nih di bulan Desember. Nah, berarti sisanya itu bakalan dibayar nanti bulan setelahnya, mungkin tahun depannya gitu. Terus dia juga ada bilang kalau dia tuh ada utang yang didapat dari pembelian inventory yang di bulan November sebesar 161.000. Terus dia bilang kalau misalnya semuanya itu bakal dibayar di bulan Desember. Nah, berarti kan ada nih pengeluaran kita 280.000 ini dikali 3% sama ada 161.000 ini. Ya kan? Yaudah, berarti kita tinggal masukin aja yang November berarti 161.000. Yang Desember 84.000. Itu dari hasil 280.000 dikali 30%. Udah deh, berarti pengeluaran kita adalah 245.000. Oke, gampang kan kalau ini cash budget. Next, karena kita udah dapat nih collection, disbursement. Nah, ini tuh nanti datanya bakalan kita gunain untuk membuat cash budget gitu. Nah, ini ada format-formatnya untuk cash budget yang harus kalian ingat sih. Nggak harus apa juga nggak apa-apa sih, karena kalian online. Jadi yang pertama pasti banget harus cash beginning balance-nya. Itu pasti ketahuan sih di sini. Tadi kan di nomor 1 ada dibilang nih, kalau cash balance di bulan Desember itu adalah 40.000. Berarti di sini kita tinggal masukin aja 40.000. Oke. Nah, ini ada cash collected from customers. Tadi kan kita udah buat nih yang ini kan, cash collection ini. Berarti tinggal kita masukin aja nih totalnya 550.000 ke sini. Ya. Oke. Nah, berarti berapa sih uang yang kita punya? Itu tinggal penjumlahan aja. Dari yang beginning balance ditambah sama yang kita dapetin di bulan itu. Nah, tadi diketahuin kalau kita dapetin 630.000. Nah, terus kita juga perlu mengurangi cash disbursement kita. Nah, di sini kan harus perhatiin. Jadi cash disbursement itu bukan hanya yang ini, bukan hanya ini aja yang tadi kita baru cari. Karena ini cuma untuk yang merchandise doang, untuk yang pembelian inventory tadi. Nah, sedangkan kalau di soal nanti bakal dibilang nih, ada beberapa expense. Kayak misalnya nih, selling and administrative expense. Nah, terus ada marketing expense. Terus ada kita bakal bayar dividen dan sebagainya. Jadi ini nggak terbatas cost ini aja, bakalan disesuaikan sama soal kalian nanti. Jadi kalian harus ini sih, harus benar-benar oh ini expense, berarti harus dimasukin gitu. Nah, yang merchandise tadi kan kita udah hitung kan, berarti tinggal dimasukin aja 245.000 itu. Oke. Untuk selling, ini juga udah di state gitu sih. Jadi sellingnya 430.000 nih untuk Desember. Nah, tapi dia bilang 50.000 itu udah didepresiasi gitu. Nah, berarti kan yang kita akuin itu bukan 430.000, tapi kita harus kurangin dulu sama depresiasi kita 50.000. Nah, makanya di sini nanti bakalan 430.000 dikurang sama 50.000. Oke. Nah, terus ada apa lagi nih expense kita? Ternyata kita ada marketing expense sebesar 76.000. Terus dia bilang kan, kalau ini bakal dibayar bulan Desember. Nah, ini juga kan harus perhatiin ya, kalau misalnya bayarnya bulan Januari, ya udah kan gak usah masukin gitu. Karena kan yang ditanya Desember doang gitu kan. Karena di bulan Desember kita masukin sebesar 76.000. Oke. Dah, yang dan terakhir, kita mau bayar nih dividen ke investor. Sebanyak 9.000. Dah, ini tinggal masukin doang. Dah, berarti berapa sih total pengeluaran kita? Kita jumlahin aja semuanya dan dapat 710.000. Nah, kalian jangan sampai lupa karena di poin F dia udah bilang kalau company itu bakal pengen maintain minimum cash balance sebesar 20.000. Jadi kalian jangan langsung kurangin total cash available kita segini, cash available kita segini, berarti kita kurang berapa nih? Berarti kita kurang 80.000. Nah, itu belum ya, karena kita belum memasukkan minimum cash balance yang gini.
Karena perusahaannya pengen ada minimum cash balance, yaudah kita masukin nih 20.000. Oops. Oke. Nah, berarti pengeluaran kita segini. Kita tapi pengen mempertahankan gini juga. Nah, berarti kan berapa sih duit yang kita butuhin? Ya udah, kita tinggal jumlahin aja nih. Berapa? 730.000. Oke. Jadi kita butuh 730.000. Tapi duit yang ada itu cuma 630.000. Berarti ada kurang kan duitnya. Nah, ini ada namanya cash deficiency. Gitu. Jadi kita ngurangin cash available dikurang sama cash needed. Dapat deh. Jadi min 100.000 kayak gitu. Nah, nggak mungkin kan kita masa min 100.000 sedangkan kita tahun depan aja pengen ada cash balance sebesar 20.000 nih. Nah, gimana dong biar kita bisa ada cash sebesar 20.000? Nah, kita bisa gunain namanya financing di sini. Kita bisa borrow bank sebesar berapa? Sebesar kita kurangnya berapa. Tapi kan harus aware juga di sini. Dia bilang kan, bisa nih kredit untuk nambahin cash, tapi multiple $1.000. Ini kebetulan aja karena ini $1.000, jadi dipermudah ya. Jadi ini kita boleh langsung borrow 100.000 gitu. Tapi kalau misalnya andai kan dia bilang ini multiples of 3.000, sedangkan kalian butuhnya 100.000 kan. Nah, berarti kalian masukin di sini jangan 100.000, tapi 102.000. Karena kelipatan 3.000 gitu. Oke, berarti karena ini gampang, udah tinggal masukin 100.000 kan yang kita butuh. Nah, berarti kita ada financing sebesar 100.000. Nah, berapa sih cash ending balance kita? Nah, kalian perhatiin nih, dari cash available kita ada 630.000. Cash disbursement kita ada 710.000. Terus kita ditambah sama financing. Nah, berarti berapa nih cash endingnya? Nah, bakal 20.000. Pas kan dengan jumlah minimum cash balance yang diinginkan sama perusahaannya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Kak, mau nanya. Kan Iya. ini gara-gara ada cash access, jadi mesti ada financing needed. Kalau nggak ada, itu berarti langsung ending balance saja? Iya. Tapi biasanya karena dia efisiensi nih, karena kita kurang duit kan istilahnya. Gak mungkin kalau misalnya kita kurang duit, berarti kan nanti jumlah kas kita di bulan selanjutnya bakal min 100.000 gitu kan. Malah jadi bank overdraft gitu. Nah, sedangkan kita butuh 20.000. Gimana caranya? Kita harus financing kayak gitu. Jadi biasanya kalau nggak dikasih tahu, kalian nambahin aja ini financing gitu. Gitu sih. Biar nanti ada cash ending balance-nya bakalan sama kayak minimum cash balance gitu. Tapi kalau misalnya access doang, ya udah berhenti aja sampai di sini gitu. Berarti kan lebih duit nih. Kalau defisiensi biasanya harus borrow gitu. Gitu sih. Menjawab gak? Iya, makasih Kak. Oke, sip. Ada yang mau nanya lagi? Gak ada ya? Ya masih gampang sih ini. Oke. Kalau kecepatan bilang aja ya. Oops, oke. Kita masuk ke yang kelima. Ini tentang variance. Jadi di AM nih bakalan banyak komen tentang variance. Oke, kita mulai. Nah, jadi Zara Inc. manufactures a special fabric. Dia yang digunain untuk memproduksi suits gitu kan. Nah, ini ada beberapa informasi yang dikasih nih sama si Zara. Ada material purchase dia, ada material use, direct labor, manufacturer overhead, production, dan sebagainya. Nah, ini tuh adalah actual. Jadi di sini di variance itu kalian tuh pasti ada informasi mengenai actual sama ada tentang standard. Standar tuh apa? Standar tuh budgeting. Jadi budgeted. Belum terjadi tapi kita mengekspektasikan bahwa akan terjadi misalnya pengeluaran sebesar segini gitu. Jadi masih budgeted gitu. Nah, jadi kalau untuk variance pasti harus ada dua ini biar kita bisa cari variance-nya. Gitu. Itu namanya variance. Nah, di sini juga dibilang kan kalau ada informasi mengenai standard. Ada juga dari DM, DL, MOH, dan sebagainya. Terus dia juga ada tambahan nih, kalau misalnya di standards dia tuh ada budgeted activity level sebenarnya 2.400 DL hours per month. Nah, ini juga nanti bakalan digunain sih untuk cari ininya.
variance-nya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana cara kita prepare variance analysis untuk direct materials, direct labor, variable MOH, sama fixed MOH. Gitu. Oke, jadi ini udah keempat-empatnya ya. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau direct materials, direct labor, itu variance-nya itu namanya adalah price variance sama efficiency variance. Kalau price, itu pembedanya adalah di harganya. Gitu. Karena gampang lah, kalau price berarti apa sih yang beda? Oh, perbedaan antara cost yang sebenarnya, yang incurred, sama cost yang budgeted gitu. Ya, karena price ya kan. Kalau efisiensi, yang beda adalah unitnya, quantity-nya. Kayak gitu. Jadi nanti akan ada actual unit sama budgeted unit. Kalau misal di variable MOH, itu dia namanya bukan price variance, tapi spending variance. Nah, kalau fix MOH itu juga namanya spending variance, tapi bedanya dia nggak ada efficiency variance, adanya PVV. Ini yang harus kalian ingat sih. Jadi nggak akan pernah ada kalau variable MOH itu ada yang namanya PVV. Ini sama yang kayak materi yang tadi, yang pertama. Kalau PVV cuma ada di fix kan, cuma ada di absorption karena dia ada fixed cost, kayak gitu. Jadi kalau di variable nggak akan ada yang namanya PVV. Nah, oke. Ini gambarannya aja. Nah, ini ada rumus-rumusnya yang harus kalian hafalin. Oke, kelihatan nggak? Gini. Nah, ini ada contoh dari yang variable MOH sama yang fixed MOH. Ini ada contoh dari yang DM sama DML. Nih, untuk gampangnya kalian ingatnya itu yang incurred atau actual budget, actual cost itu pasti semuanya actual gitu. Oke, jadi actual. Dari cost-nya, dari quantity-nya, dari price, semuanya pakainya actual yang udah terjadi. Flexible itu dia gabungan dari actual dan juga budgeted. Budgeted-nya adalah di quantity-nya. Oke, actual-nya itu ada di output-nya. Kayak gitu. Nah, terus nanti hasil sisnya itu bakalan namain antara dua ini, namanya tuh flexible budget variance, sesuai dengan nama ini ya, flexible budget. Nah, tapi di antara ini ada lagi price variance sama efficiency variance yang mau kita cari nih hari ini. Bedanya apa sih dari ini sama ini? Kalau ini kan langsung budgeted quantity, budgeted price, actual output kan. Nah, kalau yang di sini ada tengah-tengahnya lagi, yaitu kita gunain actual input, tapi gunain actual budgeted price. Jadi actual input dari ini sama budgeted price yang ini. Jadi kayak tengah-tengah gitu. Nah, makanya tadi gue bilang, karena ini actual inputnya sama, berarti pembedanya cost-nya kan, price-nya kan. Nah, price-nya itu ya makanya namanya price variance. Kalau yang ini, bedanya adalah di inputnya. Ya kan, ini actual, di sini budgeted. Nah, itu namanya efisiensi. Kayak gitu. Jadi, seberapa efisiensi kita gunain DM-nya gitu. Kalau misalnya di sini actualnya ternyata kita gunain DM lebih besar, berarti kan namanya unfavorable kan. Berarti kita seharusnya kita produksi dengan misalnya cuma segini DM-nya, tapi kita gunain lebih gitu. Berarti kan kita unfavorable kan. Kita rugi gitu istilahnya. Gitu. Gitu juga dengan DML mirip-mirip. Nah, kalau variable itu yang tadi gue bilang, dia namanya bukan price variance, tapi namanya adalah spending variance. Oke, spending variance sama efisiensi variance untuk variable. Fix ada spending variance sama PVV. Gitu. Oke, kita langsung move on aja ke soal. Kecilin dulu. Oke. Jadi tadi yang paling gampang itu kerjanya incurred dulu. Nih, incurred. Kenapa? Karena itu actual semua kan. Ya udah kalian tinggal masukin nih semua data yang di actual, kalian masukin ke yang incurred.
Nah, bedanya ini kan DMM. Berarti kalian ambil aja yang berhubungan DM. Ini material purchase sama material use. Ini kan DM kan. Kalau direct labor berarti kalian gunain aja yang direct labor. Begitu juga kalau MOH gunainnya MOH. Kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang direct material variance. Ini incurred-nya berarti adalah actual price. Nih, actual price-nya ada 9.500. Sama kita actual unitnya 18.000, ya kan? Nah, ini tinggal kita kali aja nih dua ini. Nih. Kali aja nanti dapat 171 juta. Oke. Nah, budgeted price yang tadi gue bilang, pembedanya karena ini price variance, berarti yang bedain itu adalah price-nya, ya kan? Berarti kita tetap gunain actual unitnya, yaitu sebesar 18.000 ini, tapi dikalinya sama yang budgeted. Ya, budgetednya berapa? 9.000. Nih, ambil yang dari info standar. Oke. Nah, berarti 9.000 dikali sama 18.000. Dapat deh 162 juta. Nah, berarti berapa sih bedanya ini? Nih, berarti tinggal kita kurangin aja. Bedanya ada 9 juta. Kalau kayak gini ini unfavorable atau favorable menurut kalian? Unfavorable, Kak. Oke, kenapa? Soalnya yang actual lebih gede daripada budgeted. Oke, benar-benar. Yap. Ya, benar. Jadi karena actualnya lebih gede, karena kan ini DM kan. DM itu termasuk COGS kan. Karena costnya gede, lebih gede daripada yang seharusnya, itu namanya unfavorable. Beda kalau misalnya nanti pendapatan, misalnya revenue, lebih gede actualnya itu bagus. Kayak sales lebih tinggi, berarti itu lebih baik. Favorable. Oke. Nah, next kita kerjain yang efficiency variance. Nah, di sini bedanya, ini kan tadi kita gunain yang actual unitnya sama budgetednya kan. Nah, kalau yang di sini, kita gunain yang use-nya. Nih, makanya ada gap nih di sini. Kalau tadi kita gunain yang material purchase, di sini kita gunain yang material use. Gitu. Tapi tetap yang actual, karena itu belum terjadi kan. Kita harus tetap ngambil yang actual. Nih, yang budgetnya apa? Budgetnya cuma dari yang harga ini. Oke, berarti yang untuk dapat yang ini, kita 9.500, yang ini dikali sama 9.000. Oke. Nah, totalnya adalah 85.500.000. Nah, flexible budget tuh yang tadi gue bilang, itu ada actualnya, ada budgetnya, tapi lebih banyak budgetnya. Jadi A, B, B. Nah, di sini berarti kita dapetin flexible budgetnya itu dari standar. Ya. Nih. 20 meter dikali sama production 500 dikali sama budgeted price-nya 9.000. Oke, berarti 20 dikali 500 dikali 9.000. Oke, jadi deh di sini 90 juta. Nah, di sini kan berarti ada variance lagi kan? Kita kurangin aja di sini 4.500.000. Nah, di sini berarti dia bagus, favorable atau enggak nih? Favorable ya. Nah, karena budget dia tuh sebenarnya lebih gede, tapi kita berhasil lebih kecil dibanding budget kita kayak gitu. Berarti ini menandakan kita tuh lebih efisien dalam menggunakan direct materials-nya. Nah, lanjut ke direct labor. Direct labor berarti kita ulang lagi kayak yang tadi. Kalau incurred berarti actual. Berarti ambil yang 2.100 ini dikali sama 62.500. Ya, actual DML-nya sama ini. Sama price-nya. Oke. Dapat 131.250.000. Nah, ini ada budgeted price di sini. Karena ini price, berarti yang beda adalah price-nya ya. Berarti kita tetap gunain actual unit sama price yang budgeted. Price yang budgeted adalah 60.000. Actualnya tadi
Actual unitnya kan 2.100 kan. Berarti 2.100 kali 60.000. Oke. Dapat 126 juta. Nah, ini ada varian sebesar, kurangin aja, 5.250.000. Lagi-lagi karena lebih gede incurred-nya, berarti kita unfavorable ya. Oke. Nah, next yang flexible budget. Berarti dari yang standard kan, yang kita ambil. Dari direct labor, dia ada bilang nih ada 4 hours. Terus ada 60.000 budgeted price-nya. Nah, terus dia bilang ada 2.400 direct labor hours per month kan. Nah, ini yang bakalan kita kali nih. Karena ini direct labor pakai yang production dulu ya berarti. Ya, kita mau gunain mau produksi 500 unit, satu unit butuh 4 hour, makanya kita harus kali 4 dikali 500 dikali sama 60.000 ini. Oke, nanti hasilnya adalah 120 juta. Ini ada variance sebesar 6 juta. Karena lebih gede budgeted price dibanding flexible-nya, berarti ini juga unfavorable. Oke, next berarti kita langsung ke MOH. Di sini dia beda bilang kalau MOH itu terbagi jadi variable cost dan fixed cost kan. Variable cost-nya itu adalah 80.500.000, fixed cost-nya itu 30.300.000. Oke. Nah, karena ini kita udah di state di sini, kita nggak perlu ngitung nih untuk incurred-nya karena udah tersedia di soal. Untuk variable berarti kita masukin aja 80.500.000. Oke. Begitu juga dengan fixed-nya, langsung masukin aja 30.300.000. Oke. Nah, sekarang kita cari budgeted rate. Ini tuh berapa? Nah, di sini tuh kalian harus, ini berarti kan udah harus ada budgetnya nih. Kalian lihat di sini ada keterangan kalau manufacturing overhead applied at 5/6 of direct labor cost. Ya, berarti itu dia MOH-nya itu terkait dengan direct labor. Tuh, makanya nanti kita akan gunain info-info juga terkait direct labor. Nah, di sini dibilang kalau variable cost-nya itu 150.000, fixed cost-nya 50.000. Nah, berarti berapa sih yang harus kita nih budgeted ini? Nih, sini. Nah, ini baru kita gunain yang 2.100 ini, karena kan terkait dengan direct labor kan, makanya kita tetap gunain 2.100 ini, dikali sama, karena ini variable, kita gunain nih 150.000 ini. Jangan lupa untuk dibagi sama 4 jam ini. Ya. Jadi ini berkesinambungan nih ya, MOH sama direct labor karena emang keterangan di soalnya. Oke. Nah, berarti di sini adalah 78.750.000. Oke. Di sini ada varian juga, itu sebesar 1,75. Karena ini lebih besar dibanding budgetnya, berarti ini unfavorable juga. Oke. Nah, sekarang budgeted inputnya berapa? Kalau tadi kan budgeted rate. Ini sekarang kita budgeted input. Berarti inputnya dari budgeted. Nih. Oke. Nah, berarti langsung aja 2.100 tadi tetap dipakai. Dikali sama yang ini. Mana tadi ya? Sorry. Oke. Nih. Sorry, budgeted input berarti ya 500 ini dikali 4 kan. Dikali sama 150.000 ini karena variable cost dibagi sama 4 ini. Ya, jadi berapa sih jam yang diperluin? Berarti kan production dikali sama hours yang diperluin kan. Nah, terus dibagi lagi nih, variable cost-nya 150.000. Berarti per jamnya berapa sih? Nah, makanya itu dibagi sama hours-nya, 4. Nah, dapat deh 75 juta. Nah, di sini ada variance lagi, karena ada inputnya beda kan. Karena lebih besar yang sebelah kiri, berarti ya itu unfavorable juga. Oke. Next, tadi yang gue bilang kalau di variable MOH itu tuh nggak ada variance. Kenapa? Ya kita bisa aja nih coba input ya yang di bagian sini. Nanti hasilnya tuh pasti sama 75 juta juga. Gitu.
Kenapa? Nih, 5/6 nih dikali sama 2.400 nih, ya kan? Jadi kan dibilang applied a fifth six. Ini benar-benar yang budgeted banget ya. Terus budgeted activity levelnya tuh 2.400 kan. Berarti 5/6 dikali 2.400 ini dikali sama 150.000 ini sama bagi 4. Nah ini nanti hasilnya bakalan sama. 75 juta. Nah makanya nggak di variable MH tuh nggak akan pernah ada variance. Di sini. Gitu. Oke, terakhir kita ke fix. Nah, kalau fix ini ingat spending berarti berhubungan dengan yang cost gitu ya, bukan quantity. Nah, di sini tuh kita gunain yang ini. Activity level. Ya, 2.400 dikali sama 50.000 ini, karena ini fixed cost-nya 50.000, dibagi lagi sama 4 ya. Karena biar kita tahu berarti per hour-nya itu berapa sih? Kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal hitung 30 juta. Di sini ada variance lagi sebesar 300.000 kan. Lagi-lagi karena lebih besar yang kiri, berarti unfavorable. Oke. Nah, ini same budgeted. Ini berarti budgeted juga kan. Ini tuh hasilnya bakalan sama nih sama ini. Itulah kenapa kita nggak akan ada efficiency variance. Kenapa? Karena jumlah yang nanti kita produksi, inputnya ini, tadi sama yang ini. Nih, perhitungannya aja sama gitu kan. 400 dikali sama 50.000 bagi 4. Gitu. Makanya di sini kita nggak akan ada efficiency variance. Oke. Nah, yang terakhir di fix itu yang harus kalian ingat ada PVV ya. Nah, ini yang semuanya budgeted semua nih. Berarti yang tadi production dikali sama 4 hours, berarti berapa hours yang digunain, terus dikali sama lagi-lagi 50.000 dibagi sama 4. Per hoursnya berapa sih rate-nya gitu. Oke. Dapat 25 juta, ada variance lagi sebesar 5 juta. Karena lebih gede yang kiri, berarti ini unfavorable juga. Oke, udah selesai gini doang. Berarti kita bisa simpulkan semuanya itu unfavorable ya. Cuman satu doang yang favorable. Kayak gitu. Oke, selesai sih untuk yang problem 5. Ada yang mau nanya? Oke, ngerti lah ya. Ini sebenarnya cuma rumus-rumus gitu doang sih. Jadi harusnya bisa. Oke, next ya. Kita lanjut lagi ke variance, tapi ini untuk sales. Kalau tadi cost, ini sales. Ini sama aja sebenarnya, cuman ini lebih ribet karena apa? Karena ini ada 3 perkalian. Kalau tadi 2 kan. Karena apa? Ini kita ada actual units dikali actual sales mix sama ada budgeted contribution margin. Lagi-lagi margin dipakai di sini karena sales ya kan. Nah, kenapa sales mix? Karena ini kita kalau soal sales variance tuh pasti perusahaan tuh kan pasti jual produk itu pasti lebih dari satu kan. Nah, di Stoteng ini dia ada jual 2 produk nih, yaitu coat sama gloves. Nah, makanya bakal ada sales mix di sini. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh cari sales volume variance sama sales mix dan quantity variance. Nah, ini untuk reminder aja. Gue nggak masukin ya. Oke, jadi kalau sales volume variance itu adalah selisih dari yang flexible budget sama static budget. Nah, itu sales volume variance level 3. Nah, tapi sebelumnya tuh bakalan ada anak-anak lagi nih, ada sales mix variance sama ada sales quantity variance. Kalau sales mix itu adalah selisih dari flexible budget sama yang tengah ini. Ini nggak ada namanya emang. Kalau sales quantity ini berarti selisih antara static budget sama yang ini. Gitu. Biar kalian ingat untuk biar gampang, ingat aja nih AAB, ABB, BBB gitu. Yang bawah pun juga pasti kayak itu, AB, ABB, BBB. Nah, tapi kan harus ingat yang atas itu adalah unitnya, kedua itu sales mix-nya, ketiga itu contribution margin-nya. Gitu ya. Jadi AB, ABB, BBB. Oke, langsung aja. Dari flexible budget, yang kita cari yang code dulu ya, karena ini ada 2. Kita cari yang code dulu. Berarti kita cari yang sesuai sama code.
antara ini atau yang ini. Ini actual, yang ini budget. Karena di sini kita actual units, berarti kita ambil actual units-nya kan, yang di sini kan. Actual units-nya berapa sih? Ternyata kita ada 50.000. Oke, nah, tapi kalian harus ingat, karena ini sales mix, ya, berarti bukan cuman code-nya aja yang kalian harus hitungin gitu. Kalian harus jumlahin juga sama yang belum sini. Nah, nanti kan kalau dijumlahin nanti bakalan 50.000 ditambah sama 54.000 kan. Nah, nanti 104.000. Begitu juga sama yang ini nih. Tapi ini adalah bedanya nih budgeted kan. Kalau budgeted berarti ngambilnya tuh dari yang budget data. Jumlahin aja 48.000 sama 52.000. Mana sih? Sorry, yang ini berarti static budget. Ya, yang semuanya. Itu bakalan 48.000 tambah 52.000. Oke. Nah, kalau ini actual sales mix kan. Actual sales mix itu tuh diambil dari actual, cuma bedanya sales mix itu dia bakalan dalam bentuk pembagian gitu. Jadi kayak ratio. Karena kita code, berarti kita ini bakalan jadi pembilangnya. Penyebutnya itu adalah penjumlahan ini sama yang loops. Jadi 50.000 dibagi sama 50.000 ditambah 54.000. 50 per 104. Nah, itu sales mix-nya. Nah, kalau yang ini berarti ini budgeted semua kan. Budgeted semua berarti yang 48.000 sama yang 52.000. Jadi 48 per 100. Nih. Oke, 48%. Nah, yang terakhir, CM. CM tuh dimanapun dia bakalan selalu budgeted ya. Nih. Ya, emang rumusnya karena dari flexible budget kan memang budgeted kan. Ya, oke. Jadi budgeted aja gunainnya. Di sini bakalan sama terus. Yang selling price, kalau kalian ingat contribution margin tadi selling price dikurang sama variable cost kan. Karena budgeted, jadi kalian ambil budget data. Nah, di sini berarti sama dengan 9.000. Di sini juga nanti 9.000. Di sini juga 9.000. Oke, selesai deh untuk yang ini. Nah, tinggal sisa yang ini kan. Ini karena dia pencampuran gitu. Dia harus hati-hati. Kalau yang ini, dia tetap gunain actual units. Jadi dia harus pakai data yang ini. Jadi sama nih, 104. Actual. Nah, sedangkan dia yang kedua tuh budgeted sales mix. Berarti dia ikutin yang ini kan. Nah, berarti ini juga sama. Nanti dia pakai 48%. Nah, gitu. Jadi nanti biar gampang, berarti ini yang actual. Yang ini budgeting. Nanti ini kalian tinggal ambil satu dari sini. Yang ini ambil dari ini. Gampang. Sisanya tinggal dikali deh semuanya. Ya. 150 juta. Di sini juga dikali. Ini juga. Oke. Nah, udah dapat ini gampang. Kalau sales mix kan tadi cuman selisih dari ini kan, flexible budget sama yang di tengah ini kan. Berarti tinggal dikurangin aja. Kurangin. Nah, tadi kan karena ini cost, kalau cost kan semakin ke kiri berarti kita rugi kan. Maksudnya unfavorable kan. Karena ini sales, berarti semakin gede yang sebelah kiri actualnya, berarti itu semakin menguntungkan gitu. Favorable. Nah, makanya ini kita F. Oke. Nah, kalau ini kita juga cari selisihnya. Bisa dilihat ini kan ini lebih besar kan, berarti kayak gitu. Tinggal dikurangin aja. Oke. Nah, terakhir sales volume variance-nya itu selisih dari yang ini dan yang ini. Karena tapi kalian harus perhatiin ini ya, lambang ini kan F nih, F. Karena FF berarti ini jumlah, kecuali ini kecuali yang ini U, berarti ini dikurangin sama ini. Gitu ya, karena ini sama-sama F, berarti ini jumlah. Oke. Makanya 17.280.000 ditambah 720.000.
Oke, sekarang kita masuk yang glows. Sebenarnya intinya sama aja kayak yang code tadi, cuman bedanya bakalan di sales mix-nya. Sales mix-nya nanti bakalan yang jadi pembilangnya itu adalah yang glows. Gitu. Oke, ini juga sama. Ini bakalan sama kayak yang code. Lebih gampang sih, jadi tinggal ini aja semuanya. 104. Ya, ini juga sama kayak yang atasnya, 100.000. Oke. CM-nya juga sama aja rumusnya. Cuman kan tadi kita ambil dari data yang code ya. Sekarang ambil yang gloves. Jadi 17.500 dikurang sama 9.500. Gitu. Dapat dari sini 8.000. Oke, di sini juga dapat 8.000. Oke, gampang kan? Berarti sebenarnya yang perbedaan itu adalah di sales mix-nya aja. Nah, tadi kan berarti karena ini gloves, berarti pembilang itu kan gloves. Nah, di bagian sini kita tetap actual kan. Berarti kita ambil datanya yang di actual. Gloves itu 54. Berarti 54.000 dibagi sama penjumlahan antara code dan gloves 104.000. Berarti 54 per 104. Itu bakal jadi actual sales mix-nya. Oke. Nah, di sini ini udah budgeted kan? Karena budgeted berarti kita pindah ke yang atas. Tapi kita ambil gloves yang ini. Nah, berarti ambil ini jadi pembilang 52.000. Penyebutnya itu penjumlahan mereka berdua. Jadi 52.000 dibagi 100. 52 per 100. Oke. Nah, ini juga budgeted. Ini sama aja berarti 52%. Udah berarti tinggal dikali-kali lagi aja semuanya. Oke. Oke, ini udah dapat. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk. Ini yang glows bakalan favorable atau unfavorable. Ini 432 juta. Di sini 430 juta 640. Ternyata lebih gede kan. Berarti kita nggak sesuai nih, salesnya nggak sesuai dengan yang kita perkirakan gitu. Berarti ini unfavorable. Nah, nanti sisihnya 640.000, ya kan? Nah, kalau ini udah kehitung. Oke. Ini lebih gede nih. Berarti ini favorable, ya kan? Jadi semakin ke kiri, kalau untuk sales, kalau yang semakin kiri makin tinggi itu favorable. Kalau cost itu kebalikannya. Nah, gitu aja sih. Nah, sisanya sales volume variance, sisi antara yang sales mix sama sales quantity, 16 juta. Ingat karena ini, kenapa ini dikurang? Karena ini satunya unfavorable, ya ini favorable kan. Berarti yang ini bakalan ngurangin yang ini. Makanya hasilnya adalah 16 juta. Beda sama ini karena ini sama-sama favorable, jadinya penjumlahan. Oke, jadi perhatiin juga tandanya. Sebelum kalian hitung selisih sisi ini, kalian tentuin dulu ini favorable atau unfavorable sih. Nah, terakhir kan ditanya totalnya berapa kan? Totalnya berarti berapa nih? Tinggal cari aja yang sales volume. Variance itu yang mana? Ini kan sales volume variance nih. Berarti tinggal jumlahin kan? Kan ini sama-sama F. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Jadi 18 juta ditambah 16 juta. Hasilnya adalah 34 juta. Ya. Sales mix juga sama. Sales mix di sini 720.000, di sini 640.000. Tapi beda di sini favorable, di sini unfavorable. Makanya di sini 720.000 dikurang sama 640.000 jadinya 80.000. Oke, terakhir sales quantity. Nih, ini favorable sama-sama favorable, berarti tinggal dijumlahin aja 17.280 ditambah sama 16.640. Hasilnya adalah 33.900.000. Oke, selesai untuk chapter ini. Ada yang mau nanya? Kak, Ya. kalau di kelas gue kan dosennya ngasih rumus gitu ya biar cepet kayak sales mix variance. Misalnya buat code itu caranya misalnya actual quantity kaliin persenannya actual kurangin persenannya budgeted dikaliin budgeted CM-nya kan Kak. Lebih cepetan cara itu tuh bikin tabel kayak gini. Oh, sebenarnya lebih cepat cara itu. Tapi itu tuh karena apa ya? Kalau dulu karena offline, jadi tuh lebih prefer yang ini karena gampang ingetnya. A, A, B,
ABB, BBB gitu. Makanya orang-orang tuh pasti walaupun panjang, orang gunain yang ini, cara ini. Padahal itu cara cepatnya sebenarnya. Nah, tapi karena cara cepatnya itu kan kayak harus inget kan, oh ini actual units harus dikali dulu sama percentage-nya gitu, harus dikali sama ini. Nah, kalau offline tuh karena sering lupa gitu loh orang. Makanya orang lebih prefer ini karena gampang satu cara gitu loh. Nah, tapi kalau karena kalian online, gak apa-apa kayak gitu aja. Kalau misalnya mau cepet ya, pakai cara itu aja. Pakai cara yang ini berarti. Ya. Oke. Yang pakai cara instan juga gak apa-apa, sama aja. Oke. Nah, kecuali dosennya itu kan, gak ada ngelarang gitu kan. Nggak ada sih Kak. Lebih cepat cara yang itu sih. Kalau yang ini berarti di kertas ujian kita tulis kayak tabel kayak gini kan? Iya benar. Okay, jadinya panjang kan, jadinya agak ini. Tapi kalau misal offline tuh ini bantu banget sih, karena ini gampang ingatnya gitu. Karena kan online berarti ya lebih enak cara instan gitu sih. Nah tapi cara instan nggak ingat nih, jadi kayak ya udah kalian lihat buku aja ya. Oke. Oke, ada lagi mau nanya? Oke. Gak kerasa udah 9:30. Kita coba yang ini ya. Minum dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah soal UTS tahun lalu. Jadi tahun lalu itu UAS AM itu PG sama satu soal esai. Soal esainya itu yang diambil itu master budget. Kayak gitu. Gak tau ya kalau kalian sekarang gimana, tapi tahun lalu sih kayak gitu. Sejujurnya ini gak ada jawaban pastinya. Jadi ini ngambil dari jawaban yang UTS kemarin, cuman karena kemarin sih dapetnya bagus sih nilainya, jadi moga-mogaan bener ya. Paling ada beberapa salah juga sih di akhir-akhir. Dan belum dibenerin juga, jadi paling nanti tunggu jawaban yang pastinya dulu aja ya. Jadi ini belum jawaban yang di sini belum bener banget gitu. Masih ada salah-salahnya. Oke. Oke, di sini tuh master budget ini yang paling susah sih dari AM. Dan ini pasti keluar. Dan pasti keluarnya di esai gitu loh. Jadi besok kemungkinan besar kalian bakal dapat soal ini. Oke, di sini tuh soalnya panjang juga. Dibilang di GMAP, dia tuh produksi 2 soft drinks. Ada lemonade sama lemonade diet. Gitu. Nah, terus dia tuh punya 2 ending inventory. Yaitu ada DM sama ada finished good. Jadi ada 2 inventory yang isinya tuh adalah direct material. Terus ada inventory yang isinya tuh finished goods aja gitu. Untuk raw material, jadi untuk membuat lemonade dan lemonade diet ini ada consist lemon syrup, containers, sama package components. Ini raw materialsnya. Nah, terus dia tuh ukuran di sini tuh adalah lot. Dia bilang kalau ukuran lot itu adalah 1000 cases. 1000 cases tuh anggapnya kayak 1000 kantong 1000 apa sih namanya? Karton gitu, ya nggak sih? Ya. 1000 karton minuman gitu. Terus dia bilang juga kalau misalnya di setiap boxnya itu bakalan ada 24 botol. Nah, semua itu diukur pakai lots nih. Dari direct raw materialsnya juga pakai lots. Terus raw materialnya tuh satu lot direct raw materials itu bisa produce satu lot minuman. Ya, satu lot ini bisa untuk satu lot minuman. Tapi nggak terkecuali untuk lemon syrup, dia nggak kayak gitu. Kalau lemon syrup, dia tuh penggunaannya beda. Jadi kalau lemon syrup, dia tuh satu lot untuk buat yang lemonade. Tapi untuk yang diet lemonade, dia cuma gunain lemon syrupnya setengahnya doang, half. Gitu. Nah, terus di sini dia bilang ada following purchase price. Jadi ini adalah harga yang sekarang tuh berapa sih kalau kita mau beli gitu. Terus ini ada beberapa informasi yang penting yang harus diketahui biar bisa jawab soalnya. Ada ini kayak salesnya, terus inventory dari materialsnya tuh berapa, finished good inventory, target kita mau berapa, target finished good sama direct material, terus ya ada
overhead, terus dan budget bundling hours dan sebagainya. Pertanyaannya adalah gimana nih caranya calculate cost of inventory dengan menggunakan FIFO. Jadi kita disuruh prepare budget, ada revenue, direct material usage, direct material labor, MOH, sama budgeted unit cost of ending finished goods inventory. Gitu. Oke, langsung aja ya ke sini. Oke, jadi ini tuh kita bisa taruh dulu nih beberapa informasi di sebelah tabel di sebelah kiri. Jadi kita tahu nih kalau direct materialsnya itu ada lemon syrup, container, sama package komponen kan. Di sini ada dikasih tahu juga nih harganya berapa, 1.200, 1.800. Terus sini juga ada DML. DML itu $25, tahu dari mana? Di sini ada dikasih tahu. Nih. Jadi ada each lot requires 20 direct manufacturing labor hours at the rate budgeted at the year 2019 for $25. Nah, ini kita masukin. Price-nya berarti $25 per DLH kan. Labor hours-nya kan. Nah, terus kita juga harus masukin input quantities-nya. Kayak kita masukin lagi, berarti di DM ada lemon syrup, container, package komponen, gitu-gitu. Terus, oke, ini bukan setup hours nih. Namanya bukan setup hours. Oke, intinya kalau yang dari lemon syrup tadi kan dibilang, nih, kalau direct raw materials itu di-express in lots kan. Satu lot itu kan 1.000. Dia tuh bisa produksi 1.000 karton minuman juga kayak gitu. Nah, berarti kan untuk bisa buat lemonade, lemon syrup tuh kita gunain berapa sih? Nih, dia bilang untuk bisa produksi lemonade, kita perluin 1 lot lemon syrup. Nah, makanya di sini kita tulisnya 1.000, ya kan? Nah, ini bukan lot sih. Harusnya cases ya, cases. Oke, terus lemonade-nya dia bilang tuh dia cuman half a lot of lemon syrup to produce the lemonade. Kayak gitu. Nah, tapi untuk produce direct lemonade itu dia setengahnya doang. Kalau salah ada di sini, gimana ya? Ya pokoknya ini kalian harus baca banget sih, kayak takutnya ada yang ketinggalan gitu kan, karena ini panjang banget. Ya, intinya kalau misalkan baca, nanti kalian bisa tahu kalau misalnya direct lemonade itu cuma gunain setengahnya aja. Setengahnya aja. Gitu. Berarti kalau misalnya lemonade butuh 1.000, di sini tuh 500. Nah, di sini 500 juga. Tadi kan di sini ada di state kan, kalau misalnya untuk lemonade itu gunain 1, kalau ini setengahnya, berarti kita harus bagi lagi. Harus kalian 0,5 lagi. Gitu. Nah, terus nanti kita isi lagi nih, beginning inventory-nya berapa sih? Beginning inventory lemon syrup berapa? Nih ada 80 lots untuk lemon syrup, kontainer ada 200 lots, terus package-nya itu ada 400. Terus diisi lagi target ending inventory-nya berapa. Nih kan baca lagi target inventory-nya nih. Target of DM inventory. Di sini lemon syrupnya 30, kontainer 100, package komponen 200. Masukin ke sini. Nih. Terus ada cost-nya lagi kan. Cost-nya mana sih? Nah, cost-nya itu bukan ambil yang ini ya. Karena ini harga pasar sekarang. Cost-nya itu adalah yang di sini. Yang di sini nih. Dia bilang kalau si perusahaan ini dia beli lemon syrup dengan harga beli 1.100. Kontainer dia beli 550. Berarti yang kita masuk di cost-nya itu adalah harga itu ya, bukan yang price tadi. Nah, terus dibilang juga expected sales-nya itu berapa sih? Nah, expected sales-nya itu dia nih. Dia mau sales 1.080 lots lemonade sama 540 lots untuk diet lemonade. Tulis ini. Selling price-nya adalah 9.000 sama 8.500. Ini target inventory-nya berapa? Target inventory-nya kita lihat dari yang finished goods ya. Karena kan lemonade sama itu udah finished good ya. Nah, udah masukin nih. Final targetnya dia kalau lemonade 20 maunya. Kalau diet lemonade 10. Gitu. Terus beginning inventory-nya berapa sih?
kita cari lagi beginning inventory. Finished good berapa nih? Nah, di sini kan ada nih, initial finished good inventory atau beginning inventory. Kalau lemonade 100 lots, taruh sini. Harganya 5.300 ya, di sini. Kalau lemonade diet dia 50 lots dengan harga 5.200, taruh di sini juga. Intinya kita udah mulai dapet lah ya semua informasinya, jadi kita udah bisa mulai kerjain gitu. Oke, pertama kita mulai dari revenue budget. Oke, revenue budget itu tuh yaudah berapa sih revenue yang kita bisa dapetin dengan menjual lemonade dan lemonade kita. Price-nya kita kan udah ketahuan nih tadi, ya kan? Di bagian ini. Nih. Price-nya 9.000 untuk lemonade, 8.500 untuk diet lemonade. Expected sales-nya 1.080 dan 5.040. Nah, ini datanya bakalan kita masukin ke revenue budget. Oke, jadi perkiraan kita bakalan dapetin revenue sebesar ini gitu. Oke. Nah, bener kan? 9.000 dikali 1.080. Jadinya 9.720, terus diet lemonade juga dikaliin, nanti dapat deh total revenue 14.310. Oke, ini paling gampang sih, jadi jangan sampai kalian salah di sini ya. Karena kalau kalian salah sini, takutnya yang lain juga salah. Oke, terus lanjut ke production budget. Nah, production budget itu berapa sih uang yang harus kita keluarin untuk bisa produksi finished good kita. Nah, makanya kita perlu nih namanya berapa sih penjualan yang kita mau gitu. Karena kita misalnya mau jual 1.080, berarti kan kita harus produksi sebanyak itu juga kan. Nah, terus juga perlu ending inventory-nya berapa nih. Biar kita tahu kita tuh udah pakai inventory berapa gitu. Nah, terus ada unit sales required sama beginning inventory. Tapi beginning inventory itu kita bakal mengurangi karena kan beginning inventory kan nggak termasuk kita nggak memproduksi kan, karena emang dari sananya udah ada gitu di inventory kita. Jadi kita nggak perlu produksi lagi, makanya kita kurangin kayak gitu. Data-data itu sebenarnya ada di sini semua. Nih, yang tadi kan ini ya. Nih, ini kita bisa langsung buat aja. Nah, jadi data yang di sini kita turunin ke production budget di bagian budgeted unit sales. Oke. Terus ending inventory-nya berapa sih required-nya? Nah, kita cari di bagian ending inventory. Mana inventory? Ini ya, 20.100. Ini target. Oke, let's see. Bener gak? Ya kan, 20.100. Kita butuh, pokoknya di ending inventory itu harus ada 20. Kalau ada lemonade 10 aja nggak apa-apa gitu. Nah, berarti kan yang harus kita ada, yang harus kita produksi, berarti adalah penjumlahan mereka ini. Kita jumlahin nih. Nah, berarti kita harus memproduksi lemonade sebesar 1.100 dan lemonade kita harus produksi 550. Nah, tadi kan ini kan yang kita mau produksi ya. Nah, tapi kan kita ada beginning inventory nih. Berarti seharusnya kita nggak usah produksi sebanyak ini dong, ya kan? Karena kita masih ada beginning inventory. Nah, beginning inventory-nya di mana? Kita cari lagi beginning inventory tadi ada di sini. Inventory ini. Ada 100 sama 500. Ternyata lemonade masih ada 100 nih di inventory-nya. Dan lemonade juga ada masih ada 50. Nah, oke, kita masukin di sini. Oke. Ya kan? Nah, berarti berapa nih yang unit yang harus kita produksi? Harus kita produksi. Sebesar 1.000 dan 500 kayak gitu. Ya, jadi kita nggak harus produksi segini, tapi produksi segini aja. Oke, kita udah tahu kita mau produksi sebanyak ini. Nah, berapa nih direct material yang harus digunain dan harus kita beli untuk bisa produksi lemonade dan lemonade sebesar ini kuantitasnya. Nah, baru kita masuk ke DM. DM-nya. Untuk lemonade dan juga diet lemonade. Dari kan di sini kita udah cari nih. Kalau lemonade ini 1.000 butuhnya. Ya kan? Dia butuh 1.000 lemon syrup, butuh 1.000 kontainer, butuh juga 1.000 package komponen. Kalau ada lemonade, dia cuma butuh 250 lemon syrup, 500 kontainer sama 500 diet
package component. Nah, ini kita masukin aja semuanya ke sini. Oke. Udah ya. Nah, berarti berapa ya total direct material yang kita perluin? Nah, kita jumlahin aja. Oke. Nah, dapat deh. Berarti kita butuh segini-segini. Nah, lagi-lagi kita harus kurangin sama beginning kan? Karena ya berarti kita nggak usah beli sebanyak itu karena di inventory beginning inventory kita masih ada. Di mana beginning inventory-nya? Di sini. Nih. Beginning inventory untuk DM ya. Jadi diamond syrup masih ada 80, kontainer masih ada 200, package component masih ada 400. Ya, ini bakalan kita masukin ke sini. Ini bakalan jadi pengurang ya. Jadi 80, 100, 200 tadi. Ya. Oke. Berarti yang harus kita beli gak harus sebanyak ini, tapi hanya sebanyak ini aja. 1070, 1300, sama 1100. Oke. Nah, ini kan masih totalnya ya. Kuantitinya kan. Nah, ini kita juga harus hitung ininya nih. Cost-nya. Cost budgetnya itu berapa? Nah, ini kan unit. Ini berarti udah budgetnya berapa nih? Available beginning DM. Ini kan tadi di sini kan 80 100. Ya. Ini tuh dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari sini nih. Nih. Jadi kan tadi karena kita udah masuk ke budget, berarti itu kita udah ngomongin cost. Nah, berapa sih yang harus kita keluarin, duit yang kita keluarin untuk bisa beli lemon syrup? Nah, kita ada beginning inventory 80 kan. Cost-nya tadi itu ternyata kita udah keluarin uang sebanyak 80.000 dikali 1.100. Kayak gitu. Nah, ini makanya di sini beginning DM kita adalah sebesar ini. Nah, sekarang DM to be purchased. Kita ada dapat 1170, 1300 sama 1100 yang tadi kita barusan hitung. Nah, untuk dapetin budgetnya, cost-nya, kita harus kali sama cost yang di awal. Yang price tadi yang ini. Ini dia. Ini kegunaannya. Jadi kan kita mau beli nih, berarti butuh berapa? Kita harus cari dengan harga pasar dong, ya kan? Yaudah, berarti kita tinggal kali aja. Di sini. Oke. Nih, kalau kalian lihat, ini 1170 dikali sama 1200. Gitu juga untuk container 1000 dikali sama 1300 gitu. Oke, kita udah dapet. Nah, berarti berapa nih yang harus kita beli, ya kan? Ya udah, ini tinggal dicumain aja. Ya. Yang harus kita beli berarti segini. Oke. Udah nih, udah selesai ya. Lanjut lagi ke DM purchase. Karena tadi kan baru yang usage ya. Yang kita gunain tuh sebenarnya berapa sih? Sekarang DM yang akan kita beli. Gitu. DM to be use-nya. Tadi kan kita udah cari belum sih? Belum ya. Nih. Belum ada ya berarti. Tidak deh. Nah, ini didapat dari yang ini nih. Nih, total direct material required. Nih. Nanti tinggal di copy di sini. Ya kan? Karena sebenarnya tuh kita butuhnya tuh segini. Segini nih. Tapi kan ada beginning aja, makanya yang kita beli cuma segini. Tapi yang kita butuhin sebenarnya ada segini. Ya kan? Nah, ini kita taruh lagi di sini. Jadi ini saling berkesinambungan gitu sih. Jadi kalau misalkan salah di satu, bisa salah di semuanya. Kayak gitu. Nah, terus total ending DM-nya berapa? Ending DM-nya tadi ada berapa ya? Nih ya, 30, 100, sama 200 ya. Nah, yang tadi kan dia ada targetnya endingnya mau segini nih. Berarti kita jumlahin dong. Berarti yang kita butuhin tuh bukan segini lagi. Kenapa? Karena kita mau ada endingnya, ada ending balance-nya. Makanya kita harus tambahin. Gitu. Jadi yang kita butuhin sekarang adalah sebanyak ini. Oke? Nah, sekarang kita harus kurangi sama beginning DM. Kenapa?
Ya karena kan sama yang kayak sebelumnya ya. Kalau udah ada di inventory, ngapain lagi kita beli banyak-banyak gitu. Ya udah, bikin DM-nya tadi ada di mana ya? Di ini bukan? Nih, 80, 200 sama 400. Harusnya sama ya. Coba kita lihat. Ya kan? Oke. Nah, berarti karena kita udah punya sebanyak ini, berarti kita nggak perlu nih sebanyak ini kita perlunya. Kita kurangin aja. Berapa? 1.200, 1.400, sama 1.300. Ini angkanya bagus kan? Ya, oke. Nah, ini kan udah dalam bentuk unit nih. Kita butuhnya segini yang kita mau beli. Tapi kita juga perlu dong price-nya berapa, karena ini budgeting kan. Berapa nih cost yang harus kita keluarin. Nah, balik lagi kan tadi nih, price yang di awal tadi ini kita gunain. Karena kita mau beli kan, kita mau beli direct materials. Makanya tadi yang direct materials yang kita mau purchase, dikali sama price yang di atas. Nah, nanti dapat deh hasilnya segini. Nih. Jadi 1.200 dikali sama 1.200 juga. Hasilnya adalah 1,4 juta. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Pokoknya di sini kalian teliti aja sih. Karena ini benar-benar kayak format ya, tinggal isi aja gitu. Masukin data yang ada. Tapi jangan sampai bingung nih masukinnya yang mana ya. Misalnya ini datanya dari mana ya, kayak gitu. Jadi kan harus familiarin sama ini ya sih, kayak penempatan data-datanya itu di mana gitu. Oke, ini direct material ya. Nah, lanjut ke direct material labor hours. Jadi tadi dibilang nih, kalau di each lot requires 20 direct material labor hours dengan rate 25 per hour. Nah, ini kita harus tuliskan, berarti per unitnya butuh berapa sih? Nih, butuh 20 ya kan? Sesuai dengan ini soal. Nah, kuantitinya berapa? Kuantitinya itu sama kayak yang tadi. Yang kita mau ini. Ini, 1.080 sama 580. Bener nggak ya? Bentar. Oh, kuantitinya bukan dari itu, tapi yang ini nih. Ini. Untuk lemonade kan butuh 1.000 kan. Kalau ada lemonade butuhnya 500. Nah, makanya di sini kuantitinya adalah yang itu. Yang 1.000 sama 500. Nah, karena per unitnya butuh 20, sedangkan kita mau menghasilkan sebanyak ini, berarti hours-nya berapa nih? Kita kaliin aja 20 sama 100. 20 sama 500. Dapatlah hours required. Wages-nya ini kan udah dapat 25 per hour. Ya udah, tinggal 25 per hour. Oke. Nanti total DM-nya berarti tinggal dikali aja. Oke, dapat. Ini kali ini dapatnya 500.000, ini kali ini dapatnya 250.000. Totalnya ada 750.000. Ya, ini berarti total biaya yang harus kita bayar untuk direct labor. Gitu. Oke, lanjut sekarang tadi udah DM, sekarang barusan tadi udah DML, lanjutnya adalah MOH. MOH. Di sini sejujurnya bagian ini udah mulai agak bingung gitu sih. Jadi nanti bakalan dicek lagi, kalian jangan ikutin 100% ini karena kayaknya belum tentu benar juga gitu. Ya, nanti gue bakalan kasih yang revise-nya ya, yang benar itu kayak gimana. Sorry. Tapi untuk sekarang coba dulu aja ya, lanjut. Nih. Jadi tadi Q5-nya 1.000 sama 500 kan. Ini kita masukin lagi ke sini nih. Untuk MOH. Oke. Batch-nya berapa? Kalau kalian ingat tadi di atas, tadi bilang kalau misalnya each box tuh contains 24 bottles. Jadi satu batch tuh anggapnya ada 24 bottles. Kayak gitu. Nah, makanya ini nanti harus dibagi sama 24 bottles itu biar kita tahu sebenarnya batch-nya tuh ada berapa sih. Nah,
ini hasilnya bakalan jelek. Ya, bakal komaan nih. Nah, baru ini deh ditanya setup hours-nya berapa. Di sini ada dikasih tahu 2 hours ya. 2 hours untuk lemonade sama 2 hours untuk diet. Makanya di sini kita tulisnya 2 hours. Oke, berarti total hours-nya tuh sebenarnya berapa sih? Tinggal dikali aja. Ini dikali ini. Oh, berarti segini. Ini kali ini berarti segini. Gitu. Berarti artinya adalah waktu yang cost yang kita butuhkan untuk bisa untuk bottling itu ya, untuk buat minuman itu jadi dalam bentuk botol. Nah, itu adalah jumlah hours-nya itu adalah segini. Gitu. Nah, di sini sebenarnya ada rate-nya karena di sini tuh beda sama soal-soal yang mungkin kalian ketemu di ASIS kali ya. Di sini tuh nggak ada secara jelas kayak apa aja yang dibutuhin, cuma dia bilang ada overhead, ada variable overhead cost, ada fixed overhead cost kayak gitu-gitu. Nah, di sini nanti ada rate-nya nih. Coba kita buka ya. Nah, ini itu dapetnya dari sini nih. Jadi total hours, ini total hours kan 3.000 dikali sama 600. 600 ini nih. Variable overheads are estimated 600 per bottling hours. Karena kita tahu bottling hours itu 3.000 jam yang dibutuhin. Berarti cost yang diperlukan adalah 3.000 dikali sama 600 rate-nya ini. Nah, dapatlah 1,8 juta. Nah, terus ada juga fix-nya. Nih. Fix-nya dapat dari mana? Jadi dibilang nih ada fixed overhead cost are estimated 1,2 juta. Tapi dia ada depre 400 juta. 400.000. Berarti kita harus kurangin kan 1,2 ini sama 400 ini biar dapat fixed overhead cost-nya berapa. Nah, jadi dapatlah 800.000. Nah, terus oke, ini harusnya penjumlahan sih. Penjumlahan ini sama ini berapa? Oke. Jadi sebenarnya total MH-nya berapa sih? Oh, 2,6 kayak gitu. Nah, tadi kan fixed MH itu kan belum dibagi kan? Belum dibagi per unit kan? Nah, ini makanya kita perlu bagi nih. Ini masih keseluruhan. Nah, kita harus bagi per berapa? Per ini. Per yang hours tadi. Jadi biar kita tahu, oh ternyata dengan MH kita yang segini, fixed cost kita segini, per hour-nya itu adalah sebesar 266,66 ini. Gitu. Jadi per hours-nya itu adalah rate-nya adalah 266 ini. Oke, next kita lanjut ke budgeted unit cost of ending finished goods. Jadi ini udah mulai di akhir, udah mulai hitungin finished goods-nya. Jadi di lemonade, tadi kan kita udah ada lemon syrup, ada container, ada package component, ya kan? Nah, ini kita masukin aja dari yang nih. Dari sini. Dari harga ini nih. Nih. Ya, karena kan unit cost kan. Endingnya berapa sih? Karena kita ending, berarti kan kita baru beli DM-nya nih. Makanya kita pakai price yang baru. Kayak gitu. DM-nya sama, cuman karena proporsinya itu adalah segini. Mana tadi? Nah, segini. 250, 500, 500. Jadi kita harus proportionate kan. Jadi nggak sebesar yang si lemonade ini. Kalau dia harga full, ini berarti kita harus bagi. Kayak gitu, yang ini. Bagi 2. Karena di sini dibilang yang atas banget kalau kalian lupa. Nih. Half a lot of lemon syrup to produce diet lemonade. Gitu. Makanya di sini kita kali 0,5. Nah, DL-nya berapa? Ini kita tinggal masukin aja. Ya, 500. Dapatnya dari mana? Nih. Dari yang ini. Mana tadi? P-nya. Nih. Dari per unitnya dikali sama wages-nya. Wages-nya kan 25 kan? Dikali nih. Berapa sih berarti DL-nya tuh? DL. Ya.
Direct labor berarti berapa sih harus kita bayar. Nah, gitu. Oke, 500. Ini kan udah per unit ya. Jadi kita nggak usah kali kuantitasnya lagi. Nah, terus ini MOH. MOH itu dibagi ada variable sama ada fix. Oke. Jadi variabelnya tadi kita dapat 1.200. Dari mana ya? Nih. Dari yang ini nih, dari soal. Nih. Jadi per battling hour kan 600 kan? Nah, sedangkan satu lot itu perlu 2 hours. Makanya untuk MOH-nya yang variable kita kali 600 dikali 2. Gitu. Ini untuk yang variable ya. Untuk lemonade sama daily limit sama karena di soal dibilang sama. 2 hours for one lot and 2 hours for one lot of diet lemonade. Sama ya. Nah, fix. Fix ini tadi kita udah cari rate-nya 266,67 kan. Nah, ini kita juga harus kali 2. Nih. Kenapa? Sama kayak tadi. Karena ini kita butuh 2 hours. Ya. Battling hours-nya 2 jam. Jadi makanya kita kali juga sama kali 2. Dapat deh hasilnya berapa nih. Ini tinggal di-sum aja dari atas ke bawah. Inilah total cost kita untuk finish goods-nya. Gitu. Oke. Terus terakhir, budgetnya berapa nih berarti untuk yang inventory? Nah, ini sebenarnya rekapan aja sih. Nah, ini dapat dari sini ya, dikali sama nih. Sama ini. Oke. Ya. Jadi totalnya segini, terus kita perlu gitu. Bener nggak sih kalinya? Ya. Dah gitu sih sebenarnya. Terus akhirnya tinggal dijumlahin aja deh. Total inventory segini. Oke, tapi ini belum fix bener banget ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan ini ada yang salah, bilang aja gitu. Udah selesai sampai problem 3. Ada yang mau nanya? Gak ada ya? Kalau nggak ada, ya udah. Berarti selesai sih. Semua soalnya udah kita bahas semua. Kalau kalian mau nanya-nanya, ada yang kurang ngerti boleh langsung lain aja di jasa Selena L. Gitu. Oke. Untuk pengurus ACE-nya siapa ya tadi? Oke, thank you Kak Cesa untuk tutoringnya. Thank you juga untuk yang udah datang. Nanti materinya bakal ada di Drive ACE Study Kit dan recording tutoring kelas ini juga bakal di-upload di YouTube channel ACE. Thank you guys. Oke, thank you ya semua. Maaf kalau ada salah-salah. Semangat UTS-nya. Thank you. Ya, aku live ya.